Apa yang terjadi dengan Indonesia jika Bung Hatta yang menjadi presiden, bukan Bung Karno? Sebelum menjawab itu, kita harus kenal dulu siapa itu Bung Hatta. Bung Hatta dikenal dengan nama Dr. Haji Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama Republik Indonesia. Putra terbaik Sumatera Barat ini dalam perjuangan kemerdekaan, beliau memiliki peran dalam pembentukan Perhimpunan Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, menjadi seorang anggota Panitia 9 yang melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Di bidang politik, Muhammad Hatta adalah pengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Sebagai wakil presiden, Bung Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum di negara ini. Dua sosok proklamator Indonesia, Soekarno dan Bung Hatta, merupakan dua sosok dengan karakter yang sangat berbeda. Seperti diketahui, dari segi pendidikan, Bung Hatta dapatkan di Belanda yang membuatnya kemudian menyukai ruang-ruang diskusi berbeda dengan Soekarno. Jika Soekarno lebih cenderung populis, ketimuran, mengandalkan citra dan kepopulerannya ketika berorasi di depan umum. Dua sahabat yang saling berbeda pandangan ini pertama kali bertemu pada tahun 1932 pasca dibubarkannya PNI oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu, Bung Hatta dan Soekarno sebenarnya sudah memiliki pandangan yang sangat berbeda. Walaupun dilingkupi dengan berbagai perbedaan, tetapi keduanya mampu mengatasi kondisi tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena memiliki karakter dan pandangan yang berbeda, tentu menarik untuk melihat kemungkinan yang terjadi jika saat itu Bung Hatta lah yang menjadi presiden. Dan inilah beberapa hal yang mungkin terjadi ketika Bung Hatta saat itu yang memimpin Indonesia. Di antaranya, yang pertama, tidak akan mengalami fase demokrasi terpimpin. Maksudnya, jika Bung Hatta yang menjadi presiden, ia menilai bahwa demokrasi haruslah menjunjung keadilan dan keterbukaan. Maka dengan begitu, disinyalir mungkin Indonesia tidak akan mengalami fase demokrasi terpimpin. Seperti kita tahu, demokrasi terpimpin menjadi fase di mana keputusan politik berada hanya di satu tangan saja, yaitu presiden alias Soekarno pada saat itu. Lalu yang kedua, membentuk negara menjadi federal. Selain bentuk demokrasi, kemungkinan besar yang bakal terjadi adalah bahwa bentuk negara Indonesia saat itu akan menjadi negara federal. Hatta melihat bahwa model tersebut sukses diterapkan di Amerika Serikat dan di awal-awal berdirinya Uni Soviet. Bukan hanya itu, bentuk federal juga akan membantu daerah-daerah untuk mengupayakan pembangunan sendiri, dan model ini juga bisa mencegah pemberontakan terjadi. Sedangkan Soekarno, ia dikenal sebagai sosok yang lebih suka unitas atau negara kesatuan seperti sekarang. Lalu yang ketiga, kekacauan politik dengan Malaysia, PKI, bahkan keluar dari PBB tidak akan pernah terjadi. Konfrontasi dengan Malaysia dan kerusuhan akibat PKI pada tahun 1965 mungkin tidak akan pernah terjadi. Untuk persoalan Malaysia, Hatta justru setuju Federasi Malaysia berdiri, dan ia tidak akan dekat dengan PKI karena sejak di Belanda sudah berseberangan dengan para tokohnya. Kemudian Indonesia kemungkinan besar tidak akan keluar dari PBB seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Lalu yang keempat, tidak ada Monas, Sarinah, dan GBK. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat mengkalkulasikan kebijakan yang dibuat, seperti yang terjadi pada konferensi meja bundar atau KMB. Misal, ketimbang anggaran dipakai untuk hal yang kurang penting seperti politik mercusuar Soekarno, lebih baik untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Seperti diketahui bahwa kebijakan politik mercusuar Bung Karno
terlihat dari pembangunan Monas, Sarinah hingga GBK yang lebih bersifat politis ketimbang ekonomis. Oleh karenanya, jika Hatta yang menjadi presiden, bangunan tersebut belum tentu ada seperti saat sekarang ini. Lalu yang terakhir, yang kelima, Papua tidak akan jadi bagian dari Indonesia. Bung Hatta menjadi sosok yang menolak Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Ia menilai bahwa nasib mereka harus diserahkan kepada bangsa Papua sendiri, bukan oleh pihak lain. Ketika Indonesia memaksa untuk mengambil Papua, itu sama halnya membuat negara dicap imperialis. Argumentasi dari Bung Hatta, karena perbedaan etnis dan malah ia menyarankan Indonesia lebih baik bergabung dengan Malaysia serta Borneo Utara. Dari letak geografis juga, Papua memiliki jarak yang begitu jauh dengan pusat pemerintahan kala itu. Itulah sejumlah hal yang kemungkinan besar bakal terjadi jika Bung Hatta yang menjadi presiden pertama. Semoga video ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar di sini. Saya Putra Aguan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.